Shalom Esogi. Esogi. Stand up for generation. Oke, beri kemuliaan buat nama Tuhan teman-teman. Oke, sebentar kita mau mulai ibadah kita, tapi mungkin yang di belakang, Ko Halim, Kelvin, boleh maju dulu. Isi yang di depan, mungkin. Ya, jangan jauh-jauh banget ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa dulu teman-teman. Ya Tuhan, terima kasih karena berkat penyertaan-Mu kami semua bisa datang dalam ibadah SOG pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai Tuhan, ingin memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dulu, kita mau semangat-semangat dulu. Ivi undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan buat nama Tuhan teman-teman. Oke, teman-teman boleh duduk lagi. Kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ivi undang semuanya untuk menyanyikan lagu pujian Pribadi yang Mengenal Hatiku. Ku sayang haus
sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita lebih lagi, kita mau lebih lagi masuk ke hadiratnya, kita mau
nyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang kami ingin menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari sharing-Mu Tuhan. Apa yang ingin Engkau sampaikan Tuhan, biarlah Engkau yang sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu, urapan-Mu turun atas anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu melingkupi seluruh gedung ini Tuhan. Kuasa-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Urapan-Mu turun Tuhan, Kau berkati mereka satu persatu. Engkau buka telinga mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Saya persilakan duduk. Shalom SOG. SOG. Waduh masih lemes ini, masih pagi. SOG. Lebih semangat lagi SOG. Good. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini baru namanya Stand Up for the Generations. Ya, saya percaya anak-anak SOG di sini bukan hanya sekedar moto, ya Stand Up for Generations, tapi kita benar-benar berdiri untuk setiap generasi. Tetapi ada satu yang menjadi PR buat kita. Kita harus spread the gospel. Pernah lihat seragam SOG Squad enggak sebelumnya? Di belakangnya ada tulisan apa? Spread the gospel. Itu bukan main-main teman-teman. Tapi itu menjadi PR kita. Hati-hati nih yang SOG Squad juga nih ya. Hati-hati ya. Ya ini sebelah saya juga ya SOG Squad ya. Oke.
Hari ini saya diberikan tema oleh SOG Squad ini luar biasa. Pengorbanan, sacrifice. Sebenarnya tadi pagi saya waktu ikut ibadah, saya juga agak kaget. Kok kayak nyambung apa yang ingin saya sampaikan. Tapi saya percaya itu rencana Tuhan. Amin. Amin. Sacrifice, pengorbanan. Artinya ada sesuatu yang dikeluarkan, ada sesuatu yang diberikan. Benar? Ya, sepakat? Ya. Tanpa ada pamrih. Ya. Kalau kita ngasih, biasanya masih ada pamrih nih, cuma sekedar memberi. Biasanya ada orang balas lagi, ya kan? Tapi kalau sebuah pengorbanan, kayak seolah-olah itu harganya sangat mahal. Harganya sangat jauh, kayak udah susah banget ini. Kalau dia udah berkorban sampai kita bisa gak bisa balas budi gitu. Kita mau balas budinya pakai apa, gitu ya? Itu biasanya, ya. Contohnya kalau dalam dunia percintaan ya ini kan youth ya. Jadi saya bisa bicara percintaannya meskipun masih ada anak kecil tapi gak apa-apa. Cinta sama mama papa maksudnya. Ya, oke. Jadi kalau dalam dunia percintaan, aduh aku sayang banget sama dia, aku udah rela berkorban untuk dia, aduh, ya, rela berkorban untuk dia, tapi habis itu ditinggalin, kok curhat, ya, terus habis itu pasang status, ya gitu, habis itu pasang foto, ya, hilangin DP, kok curhat, oke. Kalau cinta sama mama papa mah enggak ya kan? Mantap. Oke. Kasihan yang kecilnya nggak ngerti kalian ini gimana ya. Oke. Back to the topic. Sacrifice, pengorbanan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya sekedar dia mati di kayu salib, dia dipaku ya. Nggak cuma itu, teman-teman. Nggak cuma sekedar lambang ini salib jadinya begini ya. Nggak cuma sekedar itu. Nggak cuma dia hanya mati di kayu salib mencucurkan darah terus menebus dosa kita. Nggak cuma itu. Buktinya kita masih ada sampai hari ini itu karena siapa? Ya. Ada satu momen penting yang seharusnya kita ingat, bukan Natal sebenarnya. Tapi momen pentingnya adalah ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika Natal, Tuhan Yesus lahir. Kenapa kita harus celebrate? Kenapa kita harus merayakan? Coba kalian pikir. Ya, seandainya Tuhan Yesus lahir ke dunia, terus udah cuma sekedar jadi manusia. Terus ngajar, melayani orang, menyembuhkan orang sakit. Ya. Kita ditebus nggak dosanya? Sedangkan yang katanya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mencucurkan darahnya, itu untuk menebus dosa kita. Itu artinya ketika Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah momen yang terpenting dibanding Natal. Kalau Tuhan Yesus lahir ke dunia, cuma sekedar hanya menjadi manusia, melakukan apa yang dikerjakan sama manusia. Ya, itu hanya menjadi teladan. Dan kita hanya mengenal Yesus sebatas. Oh, ini Tuhan yang ngajar saya. Oh, ini Tuhan yang menjadi teladan saya. Tanpa adanya suatu pengorbanan. Itu teman-teman yang perlu kita ingat. Ya, buat saya ketika Natal saya hanya tahu dan saya merasa gimana ya? Sebagai manusia agak kasihan juga. Kok Tuhan Yesus dilahirin cuma buat mati di kayu salib. Ya enggak, logikanya gitu kan kalau manusia ya. Tuhan Yesus dilahirin kok cuma buat disuruh mati di kayu salib ujung-ujungnya. Untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, untuk menebus dosa kita. Gitu. Itu teman-teman. Nah, seharusnya kita sebagai orang percaya enggak hanya melihat atau mengingat kelahiran Yesus saja. Tapi kematian Tuhan Yesus di kayu salib sehingga dia bangkit. Itu memenangkan kita semua. Sehingga kita masih ada di sini nih. Sampai saat ini. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Itu teman-teman. Kalau kemarin kita ngomongin soal penebus. Yang artinya membayar lunas setiap dosa. Membayar
setiap apa yang telah kita lakukan, mengampuni, mengasihi kita dan memulai perjalanan yang baru lagi. Hari ini saya mau ngomongin tentang pengorbanan. Dan bagaimana dia mengorbankan dirinya, untuk apa? Ya, saya mau ngomongin itu hari ini. Pernah nggak di pikiran kalian kalau seandainya Tuhan Yesus turun dari kayu salib saat itu? Kan dia anak Allah. Bener gak? Katanya anak Allah. Kenapa dia gak bisa minta tolong Bapaknya di surga buat turun dari kayu salib? Ayo. Ayo. Kenapa dia gak mau, kenapa gak minta Tuhan buat apa? Gak minta Bapaknya di surga buat turun dari kayu salib? Ketika dimana semua orang mengolok-olok dia, dimana seorang menghina dia, bahkan mencaci maki dia, bahkan memprovokasi dia. Katanya anak Allah. Bilang aja sama Bapaknya di surga, nunjukin dong, buktiin kalau memang benar anak Allah. Kenapa dia gak bilang, oke aku turun? Ada yang bisa jawab? Gak ada hadiahnya sih, tapi gak apa-apa, jawab aja. Jangan tegang-tegang guys. Oke, ada yang bisa jawab? Gak apa-apa, raise hand. Grace mau jawab? Kenapa Grace? Yes. Kesimpulannya adalah Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita cuma untuk menebus dosa kita. Dia ngelihat kita tuh kayak, kok kayaknya ini orang enggak ini banget ya. Kalau saya turun dari salib, enggak ada yang namanya kemenangan. Enggak ada yang namanya kita ditebus. Benar enggak? Itu cuma sekedar mengenal Yesus teladan aja. Kayak seperti pahlawan. Seorang pahlawan mati meninggalkan nama. Tapi apakah setelah itu ada yang dikorbankan? Manusia tetap saja membuat dosa. Ya, tapi saya percaya anak-anak di sini termasuk saya, ya, squad ataupun yang SOG member, itu semuanya sama. Kita telah ditebus, kita telah dimenangkan. So jangan sia-siain. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya sekedar mati di kayu salib terus kita udah menang. Terus kalau kita udah ditebus, udah menang, kenapa kita harus terus baca Alkitab? Kenapa kita harus terus memuji Tuhan dan lain-lain? Jangan salah. Ketika Tuhan Yesus bangkit, justru kita harus melanjutkannya. Makanya kenapa ada spread the gospel. Kenapa Tuhan merintahin murid-muridnya buat setelah dia bangkit untuk ngajar di mana-mana, berpencar ke seluruh bumi, sampai ke ujung bumi, supaya Injil diberitakan, supaya banyak orang dimenangkan. Amin. Siapa yang mau dimenangkan di sini boleh angkat tangan? Yakin mau dimenangkan? Oke, boleh turunkan tangan. Good. Ya, kita mau sama-sama dimenangkan, so kita harus sama-sama belajar, saling mengingatkan. Salah itu wajar gak sih? Wajar. Tapi kalau diulang-ulang, gak wajar. Kalau jatuh, harus bangun. Ketika kamu jatuh, terus kamu ngesot, gak bangun-bangun, kamu lumpuh. Artinya kamu tidak percaya akan adanya Tuhan. Ketika kamu jatuh, kamu seharusnya percaya ada tangan Tuhan yang narik kamu. Ya, itu. Sebuah pengorbanan yang Tuhan lakukan sampai saat ini, sampai detik ini adalah Dia mau mengampuni kita berkali-kali. Ya, berkali-kali sekalipun kita melakukan kesalahan yang sama. Udah jatuh lagi ke lubang yang sama. Dia mampu mencintai. Bayangin, mencintai loh. Gak cuma sekedar mengasihi. Aku mengasihimu. Beda sama aku mencintaimu. Deep enggak? Deep mana? Deep mencintai kan? Itu teman-teman. Dia rela mati di kayu salib untuk melakukan sebuah pengorbanan atas kita orang-orang berdosa. Bisa aja sebenarnya
Dia minta sama Bapaknya di surga untuk turun. Ya, tapi kejadiannya kita nggak akan menang dari dosa. Kita nggak akan menang dari maut. Itu teman-teman. Ya, wow nggak? Keren nggak? Keren ya? Coba sekarang bilang, aku keren, Tuhan kita lebih keren. Tuh, siapa yang nggak ngomong ini? Gimana ini? Ayo, yang squad pasti udah tahu nih kalimat ini. Yuk, bareng-bareng ya. Aku keren, Tuhan kita lebih keren. 1, 2, 3. Aku keren, Tuhan kita lebih keren. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau sama-sama baca dan merenungkan firman Tuhan. Di Matius 27 ayat 39 kita mau lihat gimana orang-orang yang ada di situ, ya, prajurit-prajurit yang di situ hadir melihat Tuhan, terus dia malah nantangin. Dan kita mau tahu respon mereka setelah Tuhan membuktikan. Ya. Oke, saya akan bacakan. Orang-orang yang melewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Ya, next. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Menantang enggak? Menantang ya teman-teman? Kita mau sama-sama kutip satu persatu. Ya, supaya kita boleh sama-sama mengerti. Kalau ini bukan cuma sekedar momen Paskah yang artinya kita dilambangkan oleh telur, kelinci, gitu ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, pakai baju putih-putih, hitam-hitam, bukan hanya itu. Tapi benar-benar ada suatu pengorbanan yang luar biasa. Next. Demikian juga imam-imam kepala bersama sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, next. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya, bold. Diomong kayak gitu, rasanya sakit gak? Tapi menantang gak? Kenapa Tuhan gak langsung tebas saja? Gitu kan? Enggak, Tuhan kita bukan orang yang kayak gitu. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Next, ia Raja Israel. Back. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Disuruh turun dari salib dulu baru percaya. Kayak siapa tahu nggak? Ada yang tahu? Kayak siapa? Ya, Thomas. Siapa yang jawab tadi? Mantap. Nanti squad minggu depan boleh siapin gift ya. Oke, next. Ya udahlah itu pokoknya. Lanjut. Sasya ya. Siap. Oh Nova, oh ya Nova. Yang menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Next. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Next. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya Bapaknya di surga sudah melindungi. Sudah mengerjakan sesuatu sebelum Tuhan meminta. Next. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Kenceng ya, mantap. Gitu dong. Next. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Wah panik. Kenapa manggil? Ya, next. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Next. Tetapi orang lain berkata, jangan. Jahat banget ya. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia.
Udah panik masih ngotot. Ya, udah panik loh. Padahal mereka panik gak? Panik. Ya, udah panik padahal. Tapi masih ngotot, gak percaya. Ya udahlah. Lanjut. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Next. Dan lihatlah, akhirnya apa yang terjadi? Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Udah panik, ngotot ya. Tuhan mah diem aja. Bapaknya di surga nolongin. Kata Tuhan, gue mah santai aja. Ya, ya kan? Ya gak? Ya, gue mah santai aja, liatin aja lu semua gitu kan. Nah, itu. Gak tahu aja, gak tahu. Terus tiba-tiba, gitu kan. Nah, shock terapi. Lanjut. Gede banget ya perasaan suaranya. Ya maaf. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Itu serem banget ya. Kayak zombie bangkit gitu ya. Saya lagi khotbah sebenarnya tapi gak niat ngelawak. Ya. Lanjut. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus, Yerusalem ya. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lanjut. Apa yang terjadi ketika ia telah bangkit dan menampakkan diri? Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Baru takut kan? Terus ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata apa? Nadanya bukan begitu, nadanya bukan begitu. Bukan. Sungguh? Ya adalah anak Allah gitu kan. Kaget gitu, syok. Terus kata Tuhan, kenapa lu gak dari tadi gitu kan. Percaya gitu, diomongin gak percaya, ya kan. Itu teman-teman. Kayak Thomas. Dia harus melihat dulu buktinya baru percaya. Nah ya Tuhan Yesus ya udah bangkit dulu ya. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus gak bangkit, Tuhan Yesus gak mati di kayu salib. Firman Tuhan dan rencana keselamatan tidak akan terjadi. Dan kita gak akan sampai hari ini kita menang dari dosa. Gak akan menang dari maut. Kita masih terjerumus dalam dosa yang telah dibuat oleh Adam dan Hawa. Benar teman-teman? Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan yes. Oke. Ya. Tahu apa yang dibilang Tuhan waktu lagi menyerahkan nyawanya? Ada yang tahu? Nah ini nih, kuis lagi nih, kuis. Diam-diam. Hah, apa? Sok gimana? Stefani, boleh? Loh katanya iya. Ada yang tahu? Tuhan waktu menyerahkan dirinya tuh ngomong apa? Ebi mungkin? Oh enggak. Ada yang tahu? Iya yang terakhir tuh, waktu menyerahkan nyawanya. Sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir itu dia ngomong apa? Wah nyontek. Ya nggak jadi. Ya udah, kita buka sama-sama di Lukas 23. Maaf sekali. Oke, Lukas 23 ayat 34a. Kita mau baca ya. Yang buka Alkitab juga boleh, mau lihat sini juga boleh. Ya. Oh salah ya? Oh ya maaf ya. Oh salah. Ayo, di mana ayo? Oh saya salah baca ini, maaf ya. Kenapa ini saya disabar-sabarin? Oke. Lukas 23 ayat 34. Enggak, 34. Oke. Apa? Baca. Ya bacanya bareng-bareng ya. Nantinya kayak ini angkot ya. Yuk 1, 2. Ya benar. Tadi nggak jawab, nggak jadi hadiahnya. Yang dapat cuma Nova. Ayo 1, 2, 3. Yesus berkata, ya mereka sebab mereka tidak tahu apa
apa yang mereka perbuat. Ya. Kita bold yang A ya, sampai mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Udah ngotot, satu ya, ngotot ya. Kedua, enggak, pertama nantangin dulu. Nantangin, kedua ngotot, tiga nggak percaya. Udah gempa bumi nih, ya, udah gempa bumi, terus tabir terbuka, langitnya mendung, gelap, gitu ya, baru percaya. Oh sungguh, dia adalah anak Allah. Panik gak tuh? Panik lah. Ya. Terus sebenarnya Tuhan ngomong kan dengan suara nyaring. Tadi dibilang di Matius ya tadi ya. Tadi Tuhan bilang apa? Dia berbicara dengan suara nyaring sebelum dia menyerahkan nyawanya. Eli Eli itu yang pertama. Ya. Setelah itu dia ngomong, ya Bapa ampunilah mereka. Ibarat kalau kita yang ngomong ya ampun ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Itu kalau kita yang ngomong kayak gitu ibarat. Jadi kayak ini orang udah nantangin gitu. Tuhan Yesus gimana mau jawab ya? Udah dipaku, sakit. Gitu ya. Udah dicambuk, udah berdarah-berdarah, pakai mahkota duri gitu kan. Disuruh jawab kayak gitu. Ya udah capek. Gitu ya. Itu teman-teman. Jadi luar biasanya Tuhan kita, dia mau. Bayangkan kalau satu kali cambukan itu satu dosa kita. Kita punya berapa dosa dicambuk gitu ya. Satu orang. Saya misalnya punya dosa 50 kali cambukan. Glory, tambah lagi 100, tambah lagi Juwita 150. Wow. Amazing. Ya. Ada sesuatu hal yang seharusnya kita ingat sampai saat ini. Ya. Gak cuma sekedar mati di kayu salib dan bangkit. Lahir, mati, bangkit. Gak cuma soal itu. Tuhan Yesus datang ke dunia mempunyai tujuan yang mulia. Untuk melakukan rencana keselamatan. Ketika dia mati di kayu salib. Semuanya tergenapi sesuai dengan firman Tuhan. Ketika dia bangkit. Dia mencurahkan kasihnya kepada kita. Supaya kita dapat mampu menjalankan apa yang telah dia mulai. Ya teman-teman, itu sebuah pengorbanan. Ya, mana mau kita sebagai manusia mati cuma buat teman kita yang punya dosa, sama kita punya kesalahan. Aku mau nebus pakai, udah nyawa saya aja. Kan aneh, ya, aneh kan? Gitu ya. Tapi ada aja nggak? Ada. Kita harus berpikir panjang. Tuhan itu merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita tuh nggak main-main. Sampai dia mau rela mati, jangan pikir aneh-aneh makanya. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu kalian yang mau kuliah, angkat tangan. Nah, ingat ya, ketika kalian kuliah, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dimanapun kalian berada. Berserah kalau nggak bisa, bukannya lari. Ya, yang mau masuk SMA, angkat tangan. SMA, udah cuma segini. Saya juga SMA sih, saya juga SMA. Aduh, itu yang di belakang SMA. Oh ya, yang mau masuk SMA hati-hati. Ya, sudah masuk ke dunia puber. Kalian harus bisa mengkontrol diri. Apapun. Berusaha untuk masuk ke zona yang lebih baik. Kalau kalian tahu saat ini circle kalian gak baik, keluarlah. Lawan. Gitu ya. Kita udah pernah bahas di bulan apa tuh, di tahun lalu ya. Ya. Ivia. Nah, waktu lagi di talk show. Extravaganza. Weh. biar nggak tegang ya. Oke, gitu. Yang mau masuk SMP? Oh, kenapa banyak banget loh? Aduh ampun. Yang mau masuk SMP? Ya. Kenapa banyak banget? Ya pokoknya yang mau masuk SMP maksudnya daftar gitu ya. Enggak. Yang mau masuk SMP
Tetap semangat belajar ya. Gak boleh lengah. SMP mungkin peralihan masa kamu dari kamu masih main-main ke masa kamu serius-serius gitu kan. Sedikit tegang. Ya kalau SMA udah tegang gitu ya. Ya teman-teman, kalau kuliah ambiar gitu ya. Yang kuliah katakan kuliah. Iya, semangat ya. Tepuk tangan buat kita semua. Lebih keras lagi buat Tuhan kita. Mana suaranya SOG? SOG? Yes. Ya, jangan tegang-tegang. Slow aja. Oh, Tuhan aja. Ya udah, gitu kan. Taunya gempa bumi gitu kan. Diomong gak percaya, ya kan? Itu teman-teman ya. Oke. One message. Glory boleh saya undang panggil ke depan untuk main gitar. Sebuah pengorbanan yang telah dia lakukan adalah dia rela mati di kayu salib menebus setiap dosa kita dengan darahnya. Dan dia bilang, it is finished. Finish bukan berarti selesai. Ya, bukan selesai sampai di situ. Finish terhadap setiap penyakit, setiap dosa, setiap kejahatan, setiap apapun yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu finish. Semuanya tergantikan dengan darahnya. Dia mulai perjalanan yang baru dengan kita. Ya, Tuhan mencurahkan setiap Roh Kudus kepada setiap kita untuk kita dapat hidup di dalamnya, untuk kita dapat tetap fokus berada di jalan yang benar, tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri, tidak lengah. Dia menanamkan suatu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. So, jangan mengabaikan apa yang telah Tuhan tanam dalam kehidupan kita. Ya. Maut dikalahkan, generasi dimenangkan. Amin. Lebih keras lagi katakan amin. Saya mau sama-sama kita deklarasikan. Maut dimenangkan, generasi dimenangkan. 1, 2, 3. Maut dimenangkan. Yang percaya dirinya telah menang, boleh bangkit berdiri. Mari pejamkan mata, kita mau sama-sama nyanyikan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu, kekal mulia dan terindahkan karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Angkat tanganmu sama-sama, katakan lebih sungguh lagi. Karena kasih-Mu yang selamatkan, oh tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah. Lebih sungguh lagi. Karena yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu
hati kalian. Menyucikan. Di hadapan Tuhan mari kita sama-sama mengucap syukur atas pengorbanannya. Buat pengorbanan Maha Mulia, yang terindah karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Kunaikan syukur dan pengorbananmu Maha Mulia, yang terindah karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Kunaikan syukur buat pengorbananmu Maha Mulia, yang terindah karena Dia mampu bertahan sampai segitunya buat kita, teman-teman. Dia mau mengorbankan segala sesuatunya, bahkan hidupnya, bahkan dirinya, darahnya di kayu salib cuma buat kita. Dia rela mati, kehilangan nyawanya hanya untuk kita. Karena kasih-Mu yang selamat, Dia rela dicambuk hanya untuk kita. Tas. Sakit, rasanya sakit. Tapi apa daya? Aku mencintaimu, Nak. Aku mengasihimu, Nak. Nyanyikan lagu ini lagi. Rasakan. Rasakan kasih-Nya terhadap kita. Oh Yesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oke, Yesus. Di kayu salib karena Dia cinta sama kalian, cinta sama kamu, cinta sama kamu lebih dari apa yang kamu inginkan, lebih dari apa yang kamu harapkan terhadap orang lain. Bagi kalian yang dikecewakan hari ini, Tuhan tidak pernah mengecewakan kamu, tapi kita yang pernah mengecewakan Dia, kita yang selalu mengecewakan Dia. Dia mampu mengampuni kita, Dia mampu mengasihi kita. Sampai detik ini Tuhan cuma ngomong satu hal, melanjutkan apa yang telah aku mulai. Kita gak layak, teman-teman.
Ini kami Tuhan, ini kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu kami tidak layak Tuhan untuk mendapatkan ini semua Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Cintai kami lebih lagi Tuhan. Buat kami lebih dekat. Buat kami lebih intim. Buat kami lebih melekat dengan hati-Mu Bapa. Peluk kami erat-erat. Pegang kami erat-erat. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Tetap tunggu kami Tuhan. Aku hanya gengsi. Aku hanya malu. Karena aku telah melakukan yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau rela memberikan nyawa-Mu. Hanya untuk kami, orang-orang berdosa. Orang-orang yang saat ini berdiri di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan. Jadikan baru Tuhan. Jadikan seperti-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati yang seperti Engkau Tuhan. Ya Yesus, biarlah kasih-Mu tetap dalam setiap kami Tuhan. Kuatkan setiap kami Tuhan, agar kami boleh melanjutkan apa yang telah Engkau mulai Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami berkomitmen. Kami ingin menyerahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Layakan setiap kami Tuhan. Layakan setiap kami Bapa. Basuh kami Tuhan. Dengan darah-Mu, Kau gantikan dengan yang baru. Kami ingin memulai perjalanan yang baru dengan Engkau Tuhan. Ini bukan akhir, tapi ini awal. Ya Yesus. Inilah persembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh katakan amin. Esoge. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya serahkan kepada yang bertugas. Oke, teman-teman, kita mau persembahan dulu. Ivi boleh minta tolong Ciesi. Nanti sekalian doa ya, Ci. Oke. Pengumuman untuk hari Kamis masih sama teman-teman, jam 7 malam kita ada worship night. Jadi buat teman-teman yang mungkin gak ada acara bisa join. Nanti linknya bakal dikirim di grup. Terus minggu depan teman-teman, masih tetap jam 9 teman-teman mulainya. Minggu depan itu kita ada acara, ya. Minggu depan kita ada acara berhubung Paskah ya teman-teman. Teman-teman diminta datang dengan baju bernuansa putih ya teman-teman. Oke. Teman-teman ya buat yang minta dijemput bisa kontak ke Civina, Ciabril, Ivi atau ya Cipani, Ciesi, Glory, Prisly. Oke. Doa persembahan oleh Ciesi dan doa berkat oleh Om Iis. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Hingga saat ini Bapak, berkati persembahan ini Bapak, biarlah persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak. Berkati juga Tuhan yang telah memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebab di apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami menjadi sahabat-Mu, sehingga Engkau rela mati bagi kami. Bahkan Engkau di dalam keadaan sebagai manusia, Engkau telah merendahkan diri-Mu, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam semuanya itu, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Engkau yang mengasihi kami. Tiba saatnya kami ingin kembali ke tempat kami masing-masing, dan biarlah pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bawa dalam hidup kami. Kami bawa anugerah-Mu selalu dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami selalu Tuhan, disertai, ditopang, ditolong, dikasihi senantiasa sepanjang hidup kami Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami percaya kasih-Mu mengubah hidup kami, melawat hidup kami, memperbaharui hidup kami Tuhan. Membuka hati dan pikiran kami, untuk kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih, biarlah kasih Allah, damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus, dan tentunya sukacita daripada Engkau menyertai senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus